dipanggil, bukan namanya lagi yang disebut, tapi udah diseganti, yaitu mayit atau jenazah. Itu kenapa? Karena rohnya sudah diangkat. Terus kalau misalkan ruh itu ada ruh, ada jasad. Nah, ruh itu tidak akan mati. Makanya disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Cuman itu bahasa yang paling enak banget. Sebenarnya prosesnya nggak begitu. Jadi kita mau lahir ke dunia ini juga pakai proses yang sangat panjang. Ya. Mungkin banyak yang belum mengetahui prosesnya ruh manusia itu. Pertama ada di alam lahut namanya. Di alam lahut. Kapan di alam lahut? Lama. Bahkan dalam satu riwayat 500 tahun sebelum ada janin di dalam rahim, itu di alam lahut dulu. Kelayaban berterbangan ruh semua. Ruh yang bakal calon presiden, yang bakal calon gubernur, bakal calon bupati, bakal calon camat, bakal calon lurah, bakal calon RT, bakal calon masyarakat biasa, bakal calon pengusaha, sudah ada semua di sana. Makanya kita suka ada ketika kita punya istri misalnya atau anak, mungkin umur hamil 3 bulan, bahasa Jawa ini bahasanya telon-telon. Iya. Telon-telon itu menjelang menginjak bulan keempat di dalam kehamilan. Kalau sudah bulan keempat, itu ruh dimasukin oleh Allah. Itu dimasukin. Nah, ini yang dimasukin ini atas dasar permintaan kita apa hanya kehendak Allah aja? Kehendak Allah. Kehendak Allah, tapi kita dianjurkan di situ untuk meminta. Makanya ada adat istiadat atau ajaran telon-telon, telung bulanan. Ini ajarannya supaya kita telon-telon ke orang yang ajaran nih. Nah, ini ajarannya. Supaya apa? Kita minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah keturunan saya ini putra yang soleh solehah yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Biasanya kan tentu. Nah, itu karena kita minta sama Allah, ini dipilihkan sama Allah, dimasukinlah ke dalam ruh itu, ke dalam janin itu, ruhnya. Ini fungsinya kita berdoa di dalam waktu keadaan istri atau mungkin anak atau mungkin cucu yang lagi hamil, umur 3 bulan memasuki bulan keempat, bakal ditiupkan roh supaya ruh yang dimasukin ke dalam janin ini calon-calon orang istimewa yang kita harapkan. Itu ajarannya, tuntunannya. Dan dari alam lahut turun kemana? Ke alam Jabarut. Udah 2 alam tuh. Nah, di alam Jabarut ditanya kita sama Allah, sudah bertemu dengan Allah semua manusia, bukan hanya orang muslim, semua manusia. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini di alam Jabarut itu namanya alam Jabarut. Ya. Di alam Jabarut itu ketemu sama Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Iya, benar, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Semua mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Di alam Jabarut itu pernah ketemu sama Allah, pernah semua. Nah, makanya kita kenapa kok giliran kita sudah dilahir ke dunia kok bisa jadi musuh Allah, padahal tadinya kita sudah mengakui, menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Turun ke alam malakut. Alam malakut itu para malaikat. Ya, alam malakut itu. Nah, di situ ditulis baru ketentuan-ketentuannya. Oh, Mbah Ahmad ini mau hidup di Raman Utara, umurnya sampai 102 tahun. Bakal ketemu ini, perjalanan hidupnya bakal ketemu ini, semua ada catatannya. Yang terjadi pada diri kita sekarang, apapun itu, baik yang kenikmatan ataupun kesulitan, itu cuma realisasi Allah, catatan yang sudah dicatat oleh Allah, realisasinya sekarang. Jadi kita nggak usah kaget gitu. Makanya kalau orang yang tahu ilmunya, mungkin kita suka diajarkan kalau kita ketemu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi
Karena itu sudah ada ketentuannya di sana, sudah dicatat gitu. Bahkan sampai ketusuk jarum pun itu sudah dicatat gitu, bakal terjadi gitu. Jadi nggak usah kaget. Makanya kalau ada misalkan naudzubillah sama naudzubillah, ada keluarga musibah di jalan, nuntut sama orang yang memusibahi atau mungkin tumburan. Tumburan itu siapa yang mau? Nggak ada yang mau semua tumburan. Dilalah yang dituntut yang selamat. Padahal semuanya sebenarnya tumburan. Yang dituntut yang selamat, dituntut sampai ke polisi kemana-mana gitu. Ya kalau misalkan kita minta bertanggung jawab sekedarnya boleh, nggak apa-apa secara manusiawi. Tapi kata menurut itu udah kudrat iradat Allah. Ya, udah ditentukan oleh Allah, kuasa Allah udah ditentukan, udah ditulis tadi di alam malakut itu tadi. Ketentuannya bakal begini, bakal begini, bakal itu sudah ada semua gitu. Nah di dalam rukun iman mungkin sudah paham atau tidaknya, tapi sudah ada. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Nah itu khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik, yang buruk datangnya dari Allah. Yang baik untuk cara kita bersyukur, yang buruk untuk cara kita bersabar. Itu aja sebenarnya. Dikasih kebaikan, ya syukur kepada Allah, berterima kasih. Dikasih keburukan, sabar. Itu cuma kuncinya kalau orang beriman tuh. Gitu. Biarin aja lah diapa-apain orang, sabar aja. Udahlah biarin diomongin ini nggak kelong, sabar aja. Iyalah. Itu terus yang tenang saya alon-alon belajar itu perlu kita mempelajari hal-hal seperti itu karena kita cuma manusia. Nah dalam malakut baru turun ke alam yang keempat. Alam apa? Alam nasut namanya. Alam nasut, alam kholqi, alam kedadian. Bakal dijadikan sebuah rangka atau kerangka wadah buat ruh tadi itu sudah disiapkan dan turun di alam malakut, di alam nasut, alam kholqi. Baru turun lagi kemana? Ke alam rahim. Oh udah 5 berarti. Di alam rahim baru ada bawa kerangkanya dengan cara pakai proses lagi. Prosesnya apa? Ada pernikahan 2 insan yang bukan muhrim, berhubungan badan. Masuklah nutfah ke dalam rahim, bersatu di situ, semayangkan oleh Allah. Jadi gumpalan darah, terus jadi daging. Tuh, baru 4 bulan itu masukin ruhnya ke situ, plek, hidup dia gerak di dalam perut. Tuh. Lalu turun lagi ke alam dunia, lahir namanya ke alam dunia. Nah, nanti ketika kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bakal balik lagi sesuai dengan jalan tadi, proses tadi, cuman nggak rahim aja, rahimnya ganti, kuburan. Alam rahim itu persis kayak alam kubur. Oke. Di kuburan bakal makan, di rahim makan nggak makan. Apa makanannya? Ibu-ibu kalau lagi hamil itu nggak bakal haid. Ada yang bahasanya makan darah haid, atau makan saripati yang dimakan oleh ibunya. Makanya ibu lagi hamil dikasih vitamin, dikasih makanan yang bergizi untuk membantu bayinya supaya sehat. Nah itu ke dalam kubur, di alam kubur dikasih makan juga. Makannya apa? Kita kirim tahlil, kita kirim yasin, kita kirim doa. Itu makanannya karena ruh yang dimakan, yang makannya itu ruh. Jasadnya bakal bosok. Kalau jasad bukan dari atas kan? Dari apa? Keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari tanah. Nah, bakal balik lagi ke tanah. Gitu. Bakal balik lagi ke tanah, bakal bosok, bakal dari tanah. Nah itu makanannya juga bukan makanan nasi uduk, bukan kayak kita sekarang di dunia, tapi makanan ruh apa? Nah kita di dunia ini perlu makan ruh, perlu. Ketika kita ngedengerin pengajian, kok ayam ya? Ketika kita zikiran, kok nikmat ya? Nah itu makanan ruh itu. Berikan makanan ruh. Kalau makanan jasad apa? Ya biasa pecel lele, goreng, kopi. Makanan jasad itu mah. Yang minta siapa yang minta makan itu? Bukan jasad. Ruh yang minta makan itu, bukan kepentingan jasad. Duh pengen makan. Itu yang minta ruh kita bukan jasad. Kenapa? Buktinya Muhammad ini, ruhnya dicabut, dia nggak bisa minta makan, udah nggak ada ruhnya.
Berarti yang minta makan itu yang ada di dalam diri kita itu ruh itu minta makan. Terus pikiran ngomong mana-mana lah enaknya makan apa ini, sambal terasi. Itu ruh itu yang mikir buat kebutuhan jasad. Tuh. Sekarang kita punya jasad dan punya ruh itu saling berkaitan, saling berkaitan. Jadi proses kembali lagi kepada Allah melaluinya lewat jalur dari mana asal kita diciptakan, dari tanah. Ya. Innallaha khalaqa Adama min ma'in watin. Sesungguhnya Nabi Adam dijadikan oleh Allah min ma'i, dari air, watin dan tanah. Diaduk kados botok, kados genteng kali botone gudulur. Oke. Bodoh itu Pak. Niku serem pokoknya misal ngomong ke bahasa itu serem asli nek misalnya sampai mikir kita tafakkar sa'atan khairun min ibadati sanatin. Mikir kenceng lho po, lah berarti genteng iki padha karo dhewe. Iya. Genteng iki iso ngomong Pak asline. Manusia, aku ben kepanasan nahan panas matahari, nahan udan ben kowe adem ning ngesorku, ben kowe nyenyak tidur ning ngesorku, tapi ingat ada kewajiban. Tembok yang ngomong karena boto kita kok tanah bodoh bae. Dulure dhewe kuwi. Nengesor ya lemah juga sing dituruni karo dhewe sing di kamar. Ya lemah, ngomong juga tembok ngomong manusia. Aku tahan angin, tahan binatang buas, tahan binatang semuanya yang bakal mengganggu ketentraman istirahatmu supaya kamu bisa istirahat. Tapi ingat kamu punya kewajiban. Kewajiban dia udah selesai, dia jadi penahan hujan, penahan panas, genteng, bata penahan angin, penahan binatang yang mau masuk ke rumah. Di bawah ngomong penahan binatang melata, kelajengking segala macam, ditahan sama tanah yang di bawah. Ngomong juga itu. Apa kewajiban manusia? Kudu ibadah. Itu kudu ibadah. Genteng kewajibannya kayak gitu. Itu sama dari tanah. Itu ancamannya. Kalau kamu nggak mau ibadah, kamu bakal kembali ke tanah. Asal mula kita. Kata genteng, kata bata, kata lantai itu bakal kembali ke tanah, disebut kuburan. Digencet kowe lek ora gelem ibadah, disiksa ning jero kuburan. Itu Pak. Sementara di kuburan itu tempat itu cuma dua bahasa yang kita ketahui. Satu hufrotan min hufari niron, yang kedua raudhatan min riyadil jinan. Suka dibaca sama kita itu ketika doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afi'hu anhu Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufari niron. Cuma depan itu dua itu, satu tempat raudhatan itu taman dari surga, yang kedua hufratan min hufari niron, jurang dari jurang neraka. Cuma dua itu di alam kubur itu tempatnya. Tinggal kita sesuainya dengan amal kita yang kita miliki, yang kita punyai. Sementara yang ikutin ke kuburan yaitu tiga hal. Yutsba'ul mayyita salah satu. Yang mengikuti mayit itu tiga perkara. Pertama, ahluhu, keluarganya ngiring, la ilaha illallah, gotong ke kuburan. Terus begitu masuk ke kuburan balik lagi keluarganya. Terus apalagi hartanya, punya mobil nganter, punya motor nganter sana. Balik lagi. Waya pokok wahidan. Bayar itu isnani, balik yang dua yaitu harta sama keluarga, balik lagi. Waya pokok wahidan, bakal tetap lewat sini Bu, menemani mereka mampu lewat sini. Iya, lewat sini Bu. Nah, sini apa situ boleh. Iya. Apa yang tetap satu itu yaitu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, balik. Amal itu perbuatan, perilaku yang pernah kita lakuin ketika kita di dunia. Perilaku apa? Semua baik yang baik ataupun yang buruk, semua ikut. Makanya bukan dibawa amal itu. Jadi kalau kubur cuma bawa amal, bukan dibawa. Kalau dibawa mah enak, kita pilih yang bagus aja yang bawa, yang jelek gak usah. Masalahnya ikut, itu masalahnya, bukan dibawa, nggak bisa dipilih, ngikut semua.
perilaku kita yang baik ngikut, yang jelek pun ngikut. Itu masalahnya, perlu kita pikirkan. Makanya gimana caranya supaya yang baik tetap, tapi yang jelek bisa hilang. Dimintakan maaf oleh keluarganya. Itu. Mal mayitu fil qabri illa kagorkil mugawas. Tidak ada seorang pun mayit fil qabri di dalam kubur illa kecuali kagorki kayak orang tenggelam, mugawas dan minta tolong. Terus siapa yang nolongin? Keluarganya. Kalau bisa monggo tolongin. Gimana caranya? Dibacain Yasin, ditahlilkan, didoakan. Itu caranya nolongin, bukan dikasih orang tenggelam dikasih ban mobil. Itu kalau di laut. Karena itu jasad, ini mah ruh sekarang yang masalahnya. Berarti pertolongan juga lewat ruh juga caranya. Tuh. Jadi kita misalkan yang sodakohan, yang tahlilan makan nasi uduk, makan soto, yang wareng yang tahlilan, tapi ruhnya pahalanya dari makan itu ada ruh. Apa pahala? Pahala itu ruhnya. Doa ada ruhnya dari ayat-ayat Quran. Ganjarannya kemana? Disodakohkan, dihadiahkan untuk si mayit. Itu tujuannya tahlilan. Jadi gimana caranya? Oh, keluarga nggak bisa, ya monggo manggil tukang. Ya kayak saya nyampein ngasih logikanya ini. Orang kaya punya duit miliaran, pengen bikin rumah, kira-kira sanggup nggak orang kaya bikin rumah sendirian? Nggak sanggup. Nggak sanggup. Pasti manggil tuh Tukang. Dia pengen cepet. Gimana caranya? Sambatan. Kalau orang sambatan bikin rumah dikasih makan nggak? Kasih. Kasih ngopi nggak? Kasih. Kasih rokok nggak? Kasih dong. Kenapa kalau sambatan tahlilan dikasih makan kasih rokok jadi masalah? Sambatan bikin rumah aja nggak jadi masalah. Itu katanya udah lagi susah disusah saya. Kan yang susah yang hidup, punya di hartanya ditinggalin sama mbah-mbahnya. Itu tanah yang ditempatin, tanahku saiki PN. Mosok aku mati kok koyo orang menengah orang gelem ngopeni. Penamen kayak. Makanya nek aku iso balik tak luruhi atau selawatan puji puji enten terus selawatan niku. Iya. Saban malam Jumat wong ngaji. Nah, itu balik ke rumah. Nah itu. Jaluk kiriman. Nah, jadi di situ kita tuh harus belajar tuh yang luas supaya kita tahu, jangan menyalahkan orang. Oh, ada toh tuntunannya. Ngeten mosok iya ulama-ulama kok goblok kabeh. Iya. Itu saya aja yang belajar masih ilmu saya masih seujung kuku udah mempelajari itu. Artinya yang pernah diajarkan ulama ada tuntunannya. Ketika kita kembali kepada Allah, gimana caranya? Kullu mauludin yulad alal fitrah. Ketika semua anak dilahirkan itu dalam keadaan suci, pengen kembali lagi kepada Allah nggak diterima kalau dalam keadaan kotor. Gimana caranya supaya bersih? Dibersihkan dengan takziah, pembersihan. Di dalam takziah nanti dibahas di kewajiban kita dimandikan, dikafani, jangan sampai ada yang keluar lagi kotoran dari hidung, dari kuping. Makanya kupingnya tuh ada anak kecil, kok hidungnya disembelin? Ya biar keluarnya kotorannya nggak keluar deh. Tutup hidungnya, tutup mulutnya, tuh pakai kapas itu. Fungsinya itu biar kotoran nggak sampai keluar, nggak nempel lagi ke kain kafan. Ya, makanya saya di Kota Rahman khususnya saya sampaikan kalau ada yang meninggal jangan diurusin malam. Iya. Kita mau ketemu Allah itu, kalau kita mau ketemu Pak Camat aja tidur malam, pagi nggak mandi lagi, ya pasti kok risih lah. Nah ini mau ketemu Allah, mandinya pagi supaya bersih, nggak ada kotoran yang nempel, baru kita hantarkan. Itu. Kalau misalnya dimandikan malam, dilalah dari hidung keluar basah nempel ke kafan, ya kayak kita sholat orang beser, ya pikir. Orang sholat, orang beser sholat. Wajib sholat tetap wajib. Gimana caranya? Kalau laki-laki gampang, mau diikat aja pena gampang. Sebenarnya orang itu atau diwadai plastik digantung plastiknya. Kalau perempuan gimana? Ya sekarang gampang pakai pembalut lah. Yang penting nggak nempel ke pakaian yang dipakai sholat. Sarung penutup aurat lah. Sarung misalnya atau celana panjang mungkin atau perempuan kuku. Kalau masih di dalam lingkungan situ pakai pempes itu nggak masalah karena dia punya penyakit beser. Itu.
Juga sama kalau misalkan udah dimandiin kok ada darah netes ke kafan, ya dibuka diganti kafannya. Gimana kalau kecelakaan? Nah ini kemarin ya karena orang nggak tahu itu nggak bisa dipandang itu ustadz katanya. Kalau nggak tahu hukum ya nggak tahu aja, nggak tahu ustadznya abal-abal, nggak tahu cuma sorbannya dong yang gede. Ada orang kecelakaan katanya ditaruh di meja itu sampai netes-netes darahnya, wah bawa aja. Lah terus gimana hukumnya? Hukum apa? Ya itu kan darahnya netes ke kain kafan. Ya nggak masalah, lu kata siapa nggak masalah. Ternyata dia nggak tahu hukum. Pakai plastik, tata kain kafannya, taruh plastik, yang plastik lebar itu tutup dulu plastik rapi, baru kain kafan dilipat. Itu caranya pempes lah cara itunya. Iya ya. Itu caranya, jangan sembarangan, nggak boleh sembarangan. Jadi kemudian kalau tahu hukum salah-salah. Ya itu, jadi kudu kita yang keluarga kudu peka juga kita keluarga. Oh kok kayak gitu caranya, kok beda caranya? Waduh nggak bener ini. Monggo di apa namanya ditata yang benar sesuai dengan hukum. Ibu bapak jamaah sekalian rahimahullah. Nah karena kita kembali kepada Allah kudu suci, kudu bersih, gimana caranya? Yuk kita doakan. Bahkan dengan kalimat yang sangat sederhana, ketika selesai disolatkan atau sebelum diberangkatkan suka ada ikrar. Gimana menyaksikan jenazah ini? Bagus, 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 bagus. Sampai 3 kali bagus, bagus. Kok menyaksikan sampai 3 kali kesempurnaan? Apa ada tuntunan? Ya anten pak, anten tuntunan nih. Jadi Allah itu bukan nggak tahu, tapi Allah itu punya petugas, malaikat petugasnya. Malaikat itu menyodorkan ruh seseorang kepada Allah. Ya Allah, ini ruhnya si Anu. Kira-kira taruh di mana? Tanya tetangganya, bagus apa enggak? Kata tetangganya bagus, ya udah taruh di tempat yang bagus. Hanya kata-kata bagus, bagus, selamat dengan kayak itu doang. Gitu. Masa kita orang misalnya tukang maling giliran ninggal bagus, elek tukang menyolong, nggak boleh. Wong wis ninggal udah ampura lah wis ninggal kok. Oke. Allah api apa orang yang masih nyolong meneh wong wis mati. Jadi nggak boleh, walaupun sejenggal-jenggalnya seseorang kalau udah meninggal jangan diomong-omongin kejelekannya, nggak boleh. Ya. Itu adalah cara kita untuk supaya kembali kepada Allah, nanti kembali suci sesuai dengan tadi kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan maka dia suci. Gimana caranya kembali kepada Allah supaya suci? Kan suka dicontoh-contohkan apa namanya, kita itu ibarat dari lemari ngambil baju dari lemari. Kalau kira-kira kita pakai cuman pakai biasa aja, cuman kena keringet, gampang lah nyucinya, cuman direndam menjadi kocok-kocok bersih. Tapi kalau dipakainya deres karet, kayak wis telung dino atau dikumbah, yuk kelet ditahe, dikumbah yuk angel, direndam bisa mungkin pakai soklin atau pakai kaporit yang anti noda supaya keluar nodanya. Gimana caranya supaya kain itu kembali bersih? Setelah dicuci, dijemur, dipanasin. Setelah jemur pengen rapi, disetrika, dipanasin lagi. Setelah rapi dilihat baru taruh ke lemari. Juga kita proses nanti. Tadi dari alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam nasut. Nah itu bakal balik lagi nanti alam kubur, naik lagi ke atas. Itu naik lagi ke alam malakut lagi. Terus ke alam nasut, ke alam malakut, ke alam jabarut, ke alam lahut. Bisa nggak kita melewati tempat-tempat yang tadi itu memprosesnya? Baru disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dari Allah kembali kepada Allah. Tapi kalau belum itu nanti diproses dulu, biar jangan langsung dipulangin ke saya, bersihin dulu. Gimana caranya malaikat tugas kamu? Tanyain sama malaikat, man rabbuka. Terus tanyain semua. Dilalah ya orang tahu, ditanyain malaikat man rabbuka, sapa pangeranmu? Orang tahu nyebut Allah. Dilalah tahlilan orang tahu melu. Ya wes bahaya. Terus tanya man nabiuka, sapa nabimu? Orang tahu sholawatan, orang tahu ngelakonin sunnah yang gak diakuin sama kajian Nabi. Man imamuka, sapa imamu? Enggak tahu baca Quran, nggak tahu mengamalkan kandungan Al-Quran, nggak pernah. Aduh bahaya.
kiblat tuh kan di kiblatmu orang tahu ngiblat, orang tahu sholat. Nah itu giliran terus mati, wah kiblat kayak mirip kayak kiblat, wah kayak sirahnya ditempel ke tanah. Aku kadang-kadang jadi pinter-pinter ngurusi jangan-jangan di kuburan asli. Kadang-kadang aku sampai minggir dewe, kayak udah nempel, kayak udah buka kayak lain ini kok nempel tanah. Jadi jadi paham mau gigi, tapi orang tahu sholat sih. Asli ini kita nempel nggak bakalan hilang di sini. Min asari sujud, ada asar bekas sujud kita nggak bakalan hilang ketika di hari kiamat, nggak bakalan bisa dicuci. Apa? Tanah yang bekas nempel di sini, bukan tanah, itu asar bekas labet, bahasa pondoknya labet, asar nggak bakalan hilang. Supaya ada tanah yang nempel itu ditempel-tempel, orang tahu wudhu ya orang nempel-nempel gitu. Nah, sementara nanti di akhirat itu pas kiamat dipanggil itu karena cahaya dari mana? Dari wudhu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah burran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku itu di hari kiamat itu pada mencorong-mencorong gitu ya. Kenapa mencorong-mencorong? Yaitu min asaril wudu, dari asarnya wudu. Oh ya kayak matahari masuk surga. Makanya dalam satu riwayat dari zaman Nabi, dari zaman awal sampai zaman akhir itu cuma 3 jam proses hisab itu, segitu banyaknya manusia. Karena itu tadi cahaya matahari mencorong masuk surga, udah hilang cahaya